Saya kalau masuk Islam ada jaminan nggak? Ada. Jaminan masuk surga. Saya kalau masuk Islam ada jaminan nggak? Ada. Jaminan masuk surga. Saya kalau masuk Islam ada jaminan nggak? Ada. Jaminan masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'd. Saya kalau masuk Islam ada jaminan nggak? Ada. Jaminan masuk surga. Jadi pernah ada satu orang, ini zaman Nabi Muhammad ya, kisah klasik itu. Jadi pada saat duduk ada satu orang datang non muslim. Siapa Muhammad di antara kalian? Lalu beliau mengatakan, saya. Lalu dia mengatakan, siapa yang meninggikan langit? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Terus siapa yang mendatarkan bumi? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Siapa yang menancapkan gunung-gunung? Kata Nabi Muhammad, Allah. Atas nama Allah yang meninggikan langit, yang mendatarkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung, apakah Allah yang mengutus anda kepada kami? Kata Nabi Muhammad SAW, iya. Apakah Allah memerintahkan kepada anda menyampaikan kepada kami untuk sholat sehari 5 kali? Nabi Muhammad SAW mengatakan iya. Apakah Allah memerintahkan anda menyampaikan kepada kami untuk puasa Ramadan sebulan penuh? Iya. Kalau saya yakini itu, apa yang saya dapat? Kata Nabi Muhammad, surga. Maka orang itu bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang mau lihat penghuni surga, lihatlah orang ini. Saya kalau masuk Islam ada jaminan nggak? Ada. Jaminan masuk surga. Jadi pernah ada satu orang, ini zaman Nabi Muhammad ya, kisah klasik itu. Jadi pada saat duduk ada satu orang datang non muslim. Siapa Muhammad di antara kalian? Lalu beliau mengatakan, saya. Lalu dia mengatakan, siapa yang meninggikan langit? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Terus siapa yang mendatarkan bumi? Kata Nabi Muhammad SAW, Allah. Siapa yang menancapkan gunung-gunung? Kata Nabi Muhammad, Allah. Atas nama Allah yang meninggikan langit, yang mendatarkan bumi, yang menancapkan gunung-gunung, apakah Allah yang mengutus anda kepada kami? Kata Nabi Muhammad SAW, iya. Apakah Allah memerintahkan kepada anda menyampaikan kepada kami untuk sholat sehari 5 kali? Nabi Muhammad SAW mengatakan iya. Apakah Allah memerintahkan anda menyampaikan kepada kami untuk puasa Ramadan sebulan penuh? Iya. Kalau saya yakini itu, apa yang saya dapat? Kata Nabi Muhammad, surga. Maka orang itu bilang, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Siapa yang mau lihat penghuni surga, lihatlah orang ini. Memahami tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini sebagai umat Islam harus mengikuti tauhid seperti tauhidnya para nabi dan para rasul, tauhidnya para sahabat, tauhidnya para tabi'in, tabi'un tabi'in, kemudian imam-imam mazhab, imam-imam ahli hadis. Maka tauhid ini yaitu bertumpuk pada kalimat la ilaha illallah. La ilaha nafi mentiadakan selain Allah, illallah isbat menetapkan hanya yakin kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Maka seperti hal ilmu-ilmu lain, ilmu tauhid pun ini adalah didetailkan oleh ulama. Oleh ulama agar apa? Kita sebagai orang awam, orang yang baru masuk Islam memahaminya. Kaidah-kaidah untuk memahami bertauhid pada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini bukan termasuk bid'ah, bukan termasuk perkara-perkara yang baru, tetapi ini hanya detail saja supaya kita mudah memahami ilmu tauhid, ilmu fikih, ilmu tazkiyatun nufus atau ilmu tasawuf. Ini adalah detail-detail agar kita memahami apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dikehendaki oleh baginda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Contoh seperti bacaan Al-Qur'an sejak zaman Nabi Muhammad SAW, sahabat, tabi'in begitu saja. Misalnya Bismillahirrahmanirrahim. Namun tulisan Al-Quran yang dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu pada saat itu tidak ada harokatnya. Sudah terkumpul, maka disebut Rasmul Utsmani, tulisan yang dikumpulkan oleh Sayyidina Utsman. Tidak ada titiknya, tidak ada fathah, kasroh, domah, fathah tain, kasroh tain, domah tain, tasydid dan lain sebagainya. Maka ketika Khalifah Ali bin Abi Thalib memerintahkan kepada Abul Asad Ad-Dauli untuk menyusun harokat, maka beliau mencetuskan ilmu nahu. Ta'allamul arabiyyata wa 'allimuhan nas, belajarlah bahasa Arab dan ajarkanlah kepada manusia. Maka beliau menyusun ilmu nahu. Sejak itulah maka Al-Quran itu ditulis dengan memakai huruf. Bacaannya sama dengan Nabi Muhammad.
Alhamdulillahirabbil alamin. Cuman ada harokatnya. Itu bukan perkara bid'ah, tapi didetailkan supaya kita faham betul membaca Al-Qur'an seperti yang dicontohkan oleh Rasul, para sahabat, tabi'in dan selanjutnya. Itu bukan perkara-perkara yang mengada-ngada, karena ulama ini kita yakin dengan hadis Rasulullah SAW, yaitu innal ulama'a warasatul anbiya, sungguhnya ulama ini adalah pewarisnya para nabi. Begitupun ilmu tajwid, idgham, ikhfa, iqlab, kemudian waqaf dan lain sebagainya. Itu ada 100 tahun kemudian. Nah, itu untuk kita ini supaya memahami bagaimana baca Al-Quran yang betul. Kemudian ini pun ilmu tauhid, supaya kita ini memahami tauhid yang betul seperti tauhidnya para nabi, para rasul, para sahabat, tabi'in dan ulama-ulama yang sebelum kita. Pada dahulu di sekitar tahun 800 Hijriah, umat Islam diserang oleh berbagai ilmu filsafat yang diambil dari filsafat Yunani yang hidup sebelum zaman Masehi, seperti Aristoteles, Socrates dan Plato, yang diperdalam lagi oleh filosof barat untuk menghancurkan ajaran tauhid Islam. Maka Imam Sanusi dari Aljazair, Arab Saudi, menyusun kitab tauhid bernama Ummul Barohin dengan metode mengedepankan dalil nakli atau Al-Quran dan hadis, juga dalil akli dengan pikiran yang bisa mengkonter filosof-filosof barat. Inti penyusunan kitab ini agar umat Islam teguh dan bertauhid sebagaimana tauhid yang para nabi dan para rasul, tauhidnya sahabat, tabi'in dan umat setelahnya. Contoh filsafat Aristoteles yang meniadakan Allah Subhanahu wa taala. Ini sekedarnya saja filsafat Aristoteles tentang dunia, menekankan sifat teologis alam semesta bahwa segala sesuatu memiliki tujuan. Ia membagi sains menjadi praktis, etika, politik, kemudian puitis, seni, dan teoritis, fisika, metafisika, kemudian matematika, dan ia memperkenalkan konsep penggerak yang tak tergerak, Tuhan sebagai sumber pertama perubahan dan keberadaan, serta membahas sifat dasar realitas melalui kategori-kategori dan prinsip potensi serta aktualitas. Jadi dia ini menyamakan Allah SWT dengan benda-benda. Ini tidak benar dan terus menggerogoti, menyerang tauhid Islamiyah. Maka tadi dikatakan Imam Sanusi ini menyusun kitab tauhid agar kita sebagai umat Islam ini bisa betul-betul punya akidah yang kuat dengan dalil-dalil, yaitu dalil nakli dan dalil akli. Dalil nakli itu bisa dari sumber Al-Quran atau hadits Rasulullah SAW. Kemudian dalil akli ini dengan akal pikiran, supaya kita ini betul-betul bisa memahami seperti pemahaman yang dari dulu juga kan Nabi Ibrahim mengatakan hanya Allah, ini Tuhan saya, ini Tuhan saya. Itu hanya pikiran-pikiran saja, tapi kembali bahwa hidayah ini milik Allah Subhanahu wa taala. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah akidah Islam yang berpegang teguh pada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW atau hadis, serta mengikuti jalan para sahabat dan tabi'in. Madhab akidah ini terbagi dalam dua aliran utama, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah, serta mengikuti para imam mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ciri utamanya adalah moderat, tidak ekstrim, memiliki sanad ilmu yang jelas, serta bertujuan untuk mempersatukan umat Islam berdasarkan ajaran Rasulullah SAW. Imam Sanusi menyusun kitab tauhid ini agar kita orang awam mudah memahaminya, pikiran tidak liar, sehingga iman dan Islam kita terjaga hingga akhir hayat. Beberapa istilah dalam ilmu tauhid berbeda dengan ilmu fikih, seperti misalnya wajib. Wajib dalam ilmu tauhid ini yaitu perkara yang dimengerti oleh akal adanya dan tidak dimengerti oleh akal tidak adanya. Atau bahasa Arabnya ma yatasawwaru fil aqli wujuduhu wa la yatasawwaru fil aqli adamuhu. Kemudian mustahil ma yatasawwaru fil aqli adamuhu wa la yatasawwaru fil aqli wujuduhu. Perkara yang dimengerti oleh akal tidak adanya, dan perkara dimengerti oleh akal, perkara yang tidak dimengerti oleh akal tidak adanya.
Kalau jaiz ma yatasawwaru fil akli wujuduhu wa adamuhu, perkara yang bisa dimengerti oleh akal ada dan tiadanya. Ya, nanti misalnya sifat wajib bagi Allah ada 20 ya. Maksud misalnya begitu. Misal Allah mempunyai sifat wajibnya adalah wujud. Wujud itu ada. Maksud wajib di sini bukan wajib ditinggalkan dapatkan dosa, kalau tidak dikerjakan dapatkan pahala, bukan begitu, tapi wajib di sini adalah perkara yang dimengerti oleh Allah. Kalau Allah itu ada, itu dimengerti oleh akal. Tidak dimengerti oleh akal kalau misalnya itu Allah tidak ada, itu mustahilnya. Baik, nanti kita langsung ke pelajaran materi daripada sifat-sifat wajib, sifat mustahil, sifat wajib bagi Allah, sifat mustahil bagi Allah, sifat jaiz bagi Allah. Kemudian nanti sifat wajib bagi para rasul, sifat mustahil bagi para rasul, dan sifat jaiz bagi para rasul. Mempelajari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, sifat Allah itu sangat banyak sekali. Yang sangat penting diketahui oleh umat Islam ada 20 sifat wajib. Yang pertama adalah sifat wujud. Wujud artinya adalah ada, dan mustahil Allah tidak ada. Dalil akli sifat wujud adalah adanya alam semesta. Karena adanya alam ini tidak mungkin ada dengan sendirinya, sehingga adanya alam menunjukkan pada zat yang maha perkasa yang menciptakan alam, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu dimengerti oleh akal. Contoh misalnya satu lapangan kemarin tidak ada bangunan, kemudian sebulan kemudian kok jadi ada bangunan. Akal mengatakan itu ada yang membangun rumah atau gedung di situ. Mustahil gedung tersebut jadi dengan sendirinya. Maka alam pun begitu. Alam ini mustahil ada dengan sendirinya. Ada saja dengan sendirinya. Big Bang misalnya. Dengan Big Bang itu teori bukan jadi sendiri, tapi yang membig bangkan itu Allah Subhanahu wa taala. Ada, kalau dalam Islam itu ada jawabannya, Allah Subhanahu wa taala. Jadi adanya alam ini karena ada yang menciptakan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalil naklinya sifat wujud, Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma, terus sampai kesananya. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya dalam 6 masa. Kemudian dia bersemayam di atas aras, tidak ada bagi kamu selain daripadanya seorang penolongnya, dan tidak pula seorang pemberi syafaat. Maka apakah kamu tidak memperhatikan? As-Sajdah ayat 4 ya. Ini dalil naklinya atau dalam Al-Qur'annya. Jadi sifat-sifat ini diambil dari Al-Qur'an. Jadi itu dalil. Kalau dalil itu bukan ciri orang tersebut ya, dalil itu berbeda. Kemudian yang kedua sifat qidam. Ini sifat salabiyah disebutnya kalau ilmu tauhid, artinya mencabut. Qidam artinya tidak ada permulaan ya. Qidam itu kan terdahulu, artinya tidak ada permulaan. Jadi adanya Allah tidak diawali dengan ketidakadaan, mustahil Allah baru. Dalil akli sifat qidam adalah jika Allah tidak bersifat dahulu, maka pasti Allah sesuatu yang baru. Dan jika Allah baru, maka akan terjadi daur atau saling membutuhkan, dan tasalsul saling berantai-rantai. Daur contohnya adalah Allah yang baru tersebut butuh pada Allah yang lain, dan Allah yang lain tersebut butuh pada Allah yang satunya. Contoh tasalsul ialah Allah yang baru butuh pada Allah yang lain, Allah yang lain butuh pada Allah yang lainnya lagi, dan seterusnya. Itu tidak bisa dimengerti oleh akal. Jadi mustahil Allah baru ya, mustahil Allah baru. Jadi sifat qidam ini Allah tidak ada awalnya ya. Ini adalah sifat diantara sifat yang wajib di Allah Subhanahu wa taala, sifat qidam. Selanjutnya Allah mempunyai sifat baqa, artinya kekal atau tidak memiliki akhirnya, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala binasa. Dalil aklinya secara akal baqa adalah jika Allah bisa binasa, maka Allah merupakan zat yang baru, dan akan terjadi daur dan tasalsul. Artinya kalau misalnya Allah baru, membutuhkan Allah yang lain yang baru lagi, membutuhkan yang baru lagi, terus menerus. Dalil aklinya adalah kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya, artinya
semua yang ada di muka bumi itu adalah binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Kemudian sifat selanjutnya mukhalafatul hawadits, artinya tidak sama dengan makhluknya. Kalau sifat salabiyah artinya tidak ada titik persamaan Allah dengan makhluknya. Mustahil Allah sama dengan makhluknya. Dalil akli sifat mukhalafatul hawadits adalah jika Allah tidak berbeda dengan makhluknya, maka Allah merupakan zat yang baru dan akan terjadi daur dan tasalsul. Artinya akan terjadi begitu kalau Allah baru, membutuhkan yang membarukan terus dan terus. Allah itu mustahil sama dengan makhluknya. Kemudian dalil aklinya adalah fatiris samawati wal ardh. Terus ya, yang ketiga dia pencipta langit dan bumi, dia menjadikan bagi kamu dan jenis kamu sendiri pasangan-pasangan dan dari jenis binatang ternak, pasangan-pasangan pula dijadikannya, kamu berkembang biak dengan jalan itu. Tidak ada sesuatu pun yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar dan melihat. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul alim. Kemudian sifat qiyamuhu binafsihi, artinya Allah tidak butuh pada zat yang lain dan tidak butuh pada zat yang menciptakan, dan mustahil Allah butuh pada zat lain atau zat yang menciptakan. Dalil akli sifat qiyamun binafsihi adalah jika Allah butuh pada zat yang lain dan zat yang lain yang menciptakan, maka Allah merupakan zat yang baru dan Allah akan terjadi daur dan tasalsul, atau terus membutuhkan yang lain, membutuhkan yang lain. Allah mustahil membutuhkan kepada yang lainnya. Dalil Al-Qur'annya, wa man jahada fa innama yujahidu nafsih innallaha laghaniyun 'anil alamin. Dan barang siapa yang berjihad, maka sungguhnya jihad itu sungguh-sungguh, jihad dalam agama itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu dari semesta alam. Jadi Allah SWT ini maha kaya, artinya qiyamuhu binafsih. Sifat Allah Subhanahu wa taala selanjutnya adalah wahdaniyat. Wahdaniyat itu adalah esa. Kalau dalam salabiyah ini Allah wahdaniyat itu artinya tidak berbilang. Maka Allah SWT tercabut dari kam muttasil dan kam munfasil. Kam itu bilangan, kam muttasil yaitu yang bersambung. Jadi esanya Allah SWT bukan terdiri dari bagian-bagian yang kecil-kecil. Bagian kalau manusia kan ada tangannya, ada kakinya, ada hidung dan lain sebagainya. Itu kam muttasil dan tercabut dari kam munfasil. Allah SWT ini esa, tapi esanya bukan dari 3 dikurangi 1. 3 Allah dikurangi 3 kurangi 2 sama dengan 1. Bukan begitu, bukan 4 dikurangi 3 jadi Allah 1. Jadi tercabut dari kam muttasil dan kam munfasil. Itu sifat wahdaniyat Allah SWT. Sifat wahdaniyat itu sifat Allah, wahdaniyat fi sifat, wahdaniyat fi dzat, dan wahdaniyat fil af'al. Di sifat Allah SWT esa, kemudian wahdaniyat fi dzat Allah SWT juga esa, kemudian pekerjaan Allah SWT juga maha esa. Apa dalil aklinya? Dalil naklinya atau Al-Qur'annya yaitu surah Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Katakanlah bahwa dialah Allah yang maha esa, ya. Kemudian sifat selanjutnya adalah sifat maknawi, ya. Sifat kudrat artinya Allah SWT kuasa dalam mengadakan dan meniadakan sesuatu, dan mustahil Allah lemah, ya. Jadi mustahil Allah lemah, Allah itu maha kuasa. Dari akhirnya sifat kudrat adalah adanya alam semesta, karena jika Allah lemah maka tidak ada tercipta apapun. Dalil naklinya sama, ya, banyak dalil naklinya yang artinya adalah hampir-hampir kilat itu menyambar penglihatan mereka. Setiap kali kilat itu menyinari mereka, mereka berjalan di bawah sinar itu, dan bila gelap menimpa mereka, mereka berhenti. Jika Allah menghendaki, niscaya Dia melenyapkan pendengaran dan penglihatan mereka,
Sesungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu, ya. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Itu maksudnya yang berdalil dari Allah SWT Maha Kuasa atau Kudrat. Kemudian yang ke-8 sifat iradat. Sifat iradat adalah Allah Subhanahu wa taala berkehendak dan mustahil Allah Subhanahu wa taala terpaksa. Jadi Allah itu bukan terpaksa. Dalil akli sifat iradat adalah adanya alam. Karena jika Allah terpaksa maka Allah lemah dan tidak akan tercipta alam semesta. Dalil aklinya yang maknanya mereka kekal di dalamnya selama ada langit dan bumi, kecuali jika Tuhanmu menghendaki yang lain. Sesungguhnya Tuhanmu Maha perkasa terhadap apa yang Dia kehendaki. Ya, sifat Allah SWT, innallaha fa'alu lima yurid, ya, Masya Allah. Selanjutnya sifat ilmu. Sifat ilmu artinya Allah mengetahui segala sesuatu dengan pengetahuan yang sempurna, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala bodoh atau tidak mengetahui segala sesuatu. Dalil akhirnya sifat ilmu adalah adanya alam. Karena jika Allah bodoh atau tidak mengetahui, maka Allah pasti tidak akan berkehendak, dan jika Allah tidak berkehendak maka tidak akan ada alam semesta ini, ya. Masya Allah, banyak. Innallaha alimun bidatis sudur dan lain sebagainya, dalilnya ini panjang. Kemudian sifat hayat. Sifat hayat artinya ya Allah SWT hidup, mustahil Allah SWT mati, ya. Secara akal pun bisa dalil akhirnya sifat hayat adalah adanya alam semesta. Karena jika Allah tidak hidup, maka Allah tidak mungkin memiliki pengetahuan. Jika Allah tidak mengetahui sesuatu, maka Allah SWT tidak mungkin berkehendak dan tidak akan ada ciptaannya. Dalil naklinya banyak, ya. Di sini Allah la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah SWT tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia yang hidup kekal lagi terus menerus mengurus makhluknya, ya. Surah itu ayat kursi, ayat kursi Al-Baqarah ayat 255. Ya, ini dalil daripada sifat Allah SWT hayat. Ya, Allah SWT ini mustahil Allah SWT mati. Ya, sifat Allah SWT dimengerti oleh akal, yaitu sifat sama. Sifat sama artinya Allah mendengar, dan mustahil Allah SWT tuli. Dalil akli sifat sama adalah jika Allah tuli, maka Allah membutuhkan zat yang dapat menyempurnakannya. Jika Allah butuh pada zat yang lain, maka Allah zat yang baru, dan akan terjadi daur dan tasalsul tadi, saling membutuhkan, ya. Ya, dalilnya innallaha sami'un alim, ya. Kemudian sifat selanjutnya adalah sifat basar. Sifat basar adalah Allah melihat, dan mustahil Allah Subhanahu wa taala buta. Dalil akli atau akalnya sifat basar adalah jika Allah buta, maka Allah membutuhkan zat yang dapat menyempurnakannya. Jika Allah butuh kepada zat yang lain, maka Allah Subhanahu wa taala ini berarti baru. Dan kalau misalnya Allah SWT baru, membutuhkan yang lainnya. Jadi daur dan tasalsul lagi seperti yang telah dibahas. Kemudian dalil Al-Qur'annya innallaha sami'un basir, ya. Banyak Al-Qur'annya. Kemudian selanjutnya yang nomor ke berapa ini? 13. Sifat Allah adalah kalam. Sifat kalam artinya Allah berfirman, dan mustahil Allah SWT bisu. Dalil Al-Akli sifat kalam Allah, jika Allah bisu maka Allah membutuhkan zat yang dapat menyempurnakannya. Jika Allah butuh pada zat yang menyempurnakannya, maka Allah SWT itu berarti baru. Kalau Allah baru berarti membutuhkan yang lain, dan membutuhkan yang lain itu adalah sifat yang mustahil. Dalil Al-Qur'annya wa kallamallahu Musa taklima, dan Allah SWT berfirman pada Musa dengan sebetul-betulnya firman-Nya. Nah, ini akidah-akidah ini diambil memang dari filsafat yang berbentuk Islami. Kalau tadi dikatakan filsafat Aristoteles modern, filsafat Barat, Aristoteles, Plato, kemudian yang lainnya, ya. Ini filsafat-filsafat yang menggunakan akal tok. Tetapi kalau filsafat Islami ini justru filsafat ini diambil dari Al-Quran dan hadis, kemudian disusunlah
Ada seperti ilmu mantik, yang ilmu ini membahas tentang filsafat Islam, seperti al-insanu hayawanun natik, manusia adalah hewan yang bisa berpikir, ya. Kullu insan hayawan wa kullu insan natikun, fal insan hayawanun natik. Manusia adalah hewan. Manusia adalah hewan yang berpikir, maka manusia adalah hewan yang berpikir, ya. Ini adalah filsafat, tapi pakai tasawur, pakai tasdik, nanti ada ta'rif, ya, ada had, ta'rif had, dan lain sebagainya. Ini diatur pikiran kita ini supaya tidak menjauhi daripada pola pikir yang salah, ya. Kemudian yang 14, qadiron. Selanjutnya sifat Allah Subhanahu wa taala qadiron. Ini sifat maknawi. Kalau tadi ma'ani, yaitu kudrat. Kudrat Allah kuasa, ma'nawiyah qadiron, Allah menguasai. Sampai seterusnya, muridan, aliman, hayan, sami'an, basiron dengan mutakaliman. 20 sifat yang wajib diketahui. Dalil akli dan dalil nakli sifat di atas seperti dalil sebelumnya, dimulai dari sifat kudrat. Sifat jaiz pada Allah Subhanahu wa taala yaitu fi'lu kulli syai'in autarkuhu, ya. Melaksanakan mengerjakan sesuatu atau meninggalkannya itu jaiz bagi Allah SWT, dimengerti ada dan tiadanya. Kemudian sifat yang wajib diketahui dalam diri para rasul atau para nabi ialah yang pertama sidik. Setiap nabi dan rasul ini sidik, benar, mustahil kizib atau berbohong. Tidak ada nabi dan rasul yang berbohong. Kemudian amanah, terpercaya, mustahil nabi itu khianat atau tidak terpercaya. Yang ketiga tabligh, menyampaikan, mustahil para nabi ini kitman, menyembunyikan sesuatu dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat fatonah, cerdas, mustahil baladah, mustahil nabi itu bodoh. Walaupun nabi kita Nabi Muhammad SAW nabiul ummi, nabi yang tidak bisa baca dan tulis, maksudnya kata ulama tidak memerlukan baca dan tulis saking cerdas otaknya. Kemudian hikmahnya supaya apa? Supaya tidak disangka Al-Quran ini adalah buatan Nabi Muhammad SAW. Kalau misalnya Rasul, andaikannya hikmah, kalau Rasul ini cerdas, jadi pandai bersair, bisa nulis bagus, maka Al-Quran ini bisa disangka bahwa itu Al-Quran ini ciptaan dari Nabi Muhammad SAW. Ini Nabi yang tidak memerlukan baca tulis, kemudian diberikan wahyu namanya Al-Quran, maka itu lebih mendekatkan diri kepada orang yang berpikir. Nabi aja tidak bisa nulis, tapi firman Allah SWT ada. Surah Al-Fatihah, Al-Baqarah, sampai surah An-Nas, ini betul-betul dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan terkadang dalam Al-Quran ada yang ayat yang mutasyabihat, tidak diberikan artinya kepada Nabi Muhammad SAW dan kita umat Islam, seperti Yasin atau Alif Lam Mim dan sebagainya. Itu ayat-ayat mutasyabihat yang tidak diberikan artinya kepada kita sebagai umatnya. Demikianlah sifat yang wajib diketahui bagi kita umat Islam. Ada 20 sifat wajib bagi Allah, mustahil 20, kemudian jaiznya 1, jadi 41. Kemudian sifat yang wajib bagi para rasul 4, mustahilnya 4, 8 tambah 1. Sifat jaiznya adalah arad basyariyah. Ya, arad basyariyah ini sama dengan manusia-manusia lain, makan, minum, tidur, dan lain sebagainya. Ini disebut juga aqaid yang jumlahnya 50, ya, karena 41 dengan 9 jadi 50 dasar-dasar ilmu tauhid agar kita ini bertauhid seperti bertauhidnya para nabi dan rasul, bertauhid seperti bertauhidnya para sahabat radhiyallahu anhum ajmain, tabi'in, kemudian tabi'in dan seterusnya ulama-ulama terdahulu. Billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.